fungsi kurikulum Dinas Pendidikan Daerah Kapolri Selatan. Kami ada 2 bidang, ya. SD dan SMP. Ya, itu kan SD ya? Ya. Terima kasih. Kebetulan yang kita tanyakan ini tentang AMDK yang sekarang, ya kan assessment itu ya. Iya. Nah, yang untuk yang akan dilaksanakan di Tapsel ini sesuai dengan surat edaran kemarin kan ada untuk SD induk kan gitu ya, yang ada di tidak semua kan gitu. Iya. Mohon maaf, saya bahasakan itu bukan induk, tetapi ada istilah di dalam asesmen kompetensi minimum itu judul itu ya itu di tahun 2020 kemarin. Tetapi di 2021 berubah nama, hanya nama tetapi isi sama. Itu namanya Asesmen Nasional Berbasis Komputer ANBK. Itu di 2021. Jadi yang saya potong untuk yang Bapak maksud, katanya skor kabupaten yang induk seperti itu. Di dalam AKM ataupun ANBK itu tidak ada namanya induk ya ataupun nama induk, tetapi yang ada dia adalah mandiri dan ditumpangi dan menumpang. Itu bahasa di satuan pendidikan. Maksudnya Bu? Kalau mandiri berarti melaksanakan sendiri. Mandiri yang ditumpangi berarti melaksanakan sendiri. Kemudian ada beberapa satuan pendidikan yang menumpang. Kemudian yang menumpang dia memang tidak bisa melaksanakan sendiri, dia menumpang ke sekolah lagi. Ya, oke, saya mau nanya dulu Ibu. Ibu kan kasih guru-gurunya. Apakah semua guru-guru ini sudah paham tentang IT dan peralatan IT yang ada di sekolahnya? Itu dulu saya tanya. Karena ini kan yang menjadi keluar daripada kepala sekolah ini. Kalau untuk semua IT, kalau secara kasat mata tidak menjamin bahwa semua mampu. Tetapi ini program nasional. Seluruh Indonesia tanpa terkecuali satuan pendidikan ini melaksanakan. Program nasional tentunya harus kita laksanakan. Yang menjadi acuan bagi kita di sini adalah bagaimana memang tidak mudah. Apalagi di era daripada pandemi saat ini, semuanya berubah, semua serba digitalisasi. Kami Kabupaten Tapanuli Selatan tidak istilahnya tidak menampik hal tersebut bahwa ada berbagai kesulitan di daerah kami. Ya pasti. Seperti jangankan hal itu, mungkin edukasi karena di situasi mulai tahun 2019. 2000 awal kalau tidak saya pandemi ini ada muncul ya, itu sangat mempengaruhi, semua berubah. Sebelumnya kita masih bisa melaksanakan secara bertatap muka sesering mungkin. Kita melaksanakan edukasi itu secara bertatap muka, tetapi di zaman karena situasi pandemi, mau tidak mau siap, siapapun orangnya, tidak hanya tenaga pendidik, bagi kami juga lingkungan masyarakat juga ini tentunya harus mau tidak mau mengikuti digitalisasi ini Pak. Seperti kami juga di dinas kan untuk bertemu ataupun rapat mengenai informasi terkait dengan hal tersebut juga sudah harus menggunakan digitalisasi berupa misalnya Zoom meeting dan segala macam. Iya. Lalu yang saya tanya begini Bu, itu program nasional. Iya. Tapi ada beberapa sekolah yang memang tidak siap. Artinya begini, artinya dia harus menyiapkan komputernya, dia harus servernya. Nah itu dari mana itu Bu? Tidak, maksudnya begini Pak, makanya tadi ada 3 opsi yang menumpang. Yang pertama mandiri dan ditumpangi, kemudian menumpang. Mandiri ini adalah yang siap, secara perangkat, sarana prasarananya. Kemudian mandiri yang ditumpangi ini adalah sekolah yang siap secara perangkat. Kemudian ada sekolah terdekat akses, tapi tidak menampik kemungkinan bahwa daerah wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan namanya terdekat bukan seperti ini 100 meter, tidak seperti itu. Kalau bagi di Kabupaten Tapanuli Selatan mungkin antar desa itu sudah dekat. Walaupun mungkin jaraknya 1 km atau 2 km. Itu pilihan yang ada. Yang menumpang itu yang tidak siap secara fasilitas.
Kemudian yang menumpang sama sekali tidak bisa sama sekali menumpang, itulah yang tidak siap secara fasilitasi. Ada yang mandiri, tetapi ada sekolah terdekat yang menumpang, dia siap bisa digabung ya. Iya, digabung. Dan seperti itu dia. Nah, tadi kan Ibu bilang ini kan berbasis komputer. Ini banyak yang mengeluh tenaga. Ini makanya kita datang ini sekarang ini karena Pak, keluhan daripada kepala sekolah maupun guru-gurunya. Pertama tentang adanya misalnya laptop itu tidak di semua sekolah ada. Karena Ibu bisa mungkin lebih paham lah tentang pembagian kemarin itu. Ya kan seperti afirmasi siapa yang terima dan bagaimana pula sistem penerimaannya kita udah tahu itu. Sangat paham kita. Nah, terus yang kedua ini kan tadi Ibu bilang hari ini bicara soal digital. Saya kira kalau soal digital itu kita paham, Tapan Selatan. Tapi saya mau kembalikan lagi pertanyaan Ibu tadi itu, bagaimana digital itu mau dilaksanakan bila si Pagimbar yang di ujung-ujung sana, ya kan, di Padang Mandailing seperti yang di atas sana. Saya bisa ngomong gini karena saya putra daerah. Iya, Pak, ya kan? Nah, itu kalau Ibu kurang ya, kalau mau ingin tahu saya, itu rumah besar-besar turunannya si Piro itu semua keluarga saya. Saya rumah di Hanopan. Itu. Jadi kalau dibilang raja itu di Hanopan itu opung saya. Nah, itulah. Jadi makanya saya datang kemari ini intinya untuk edukasi. Karena saya selaku putra daerah, saya wajib hari ini saya sudah purna, saya membenahi daerah saya. Kan gitu. Walaupun artinya banyak kendala yang harus ditempuh kan gitu. Nah, kita tolong cobalah dalam melaksanakan ini menyaring dulu, karena kita dengar ini namanya Pak Enrico ini di luar udah kurang enak gitu kan. Nah, jadi udah ibaratkan kalau kalau di Jawa sana itu sudah melambung ke barat ke timur. Itu makanya kita jauh-jauh datang dari seberang sana, Bu, ya kan, untuk tanpa ada, jadi ini istilahnya dengan hanya pribadi kita aja nih dari seputar jagat, karena kita ini hari ini pemerhati daripada seluruh program pemerintah. Dan alhamdulillah gitu, yang kita nanti bisa Ibu lihat di website kita semua artinya apa yang kita sudah lemparkan permasalahan-permasalahan dari masyarakat kecil itu ditanggapi sama pusat sana. Dan saya ingin, karena ini tadi saya bilang saya juga putra daerah, saya minta tolong dievaluasi dengan keluhan-keluhan dari kepala sekolah maupun guru-guru itu, satuan pendidikan lah yang di bawah Ibu. Ini baru yang dibicarakan mereka karena di tingkat SD ini. Karena Ibu kan tadi bilang, oh ini ada SMP, ada SD. Nah, kita bicara lebih spesifik. Jadi bicara tingkat SD. Itulah yang dikeluhkan. Apalagi tentang, perlu saya ulas lagi tentang permasalahan daring. Ini pun jadi persoalan ini. Ya kan? Nah, itu saya dengar bila sana gara-gara daring-daring di pinggir hutan di Sipagabu itu akhirnya raja hutannya keluar kan gitu. Sampai itu gara-gara daring itu kan gitu. Nah, itu juga supaya maksud saya tolonglah. Dan saya kira kalau nggak aktif juga dinas kayaknya ke kementerian untuk pemberlakuan daring ini maunya harus tidak dimeratakan, harus itu sebetulnya. Karena ini jadi problem besar nantinya nih. Karena itu maksud saya agak miris juga dengar kemarin kita dari Biru sana dengar kabar seperti itu gitu. Nah, terus melihat sekolah-sekolah juga walaupun sebenarnya SMA dengan SMK itu kan bukan di bawah sini, di bawah provinsi. Nah, tapi dengan ngumpul-ngumpul di sekolah sudah tanpa berseragam, akhirnya berpakaian preman kan, akhirnya seperti orang liar yang masuk ke sekolah. Nah, jadi ini sebagai juga masukan. Nah, jadi terkait yang tadi bagaimana Bu dengan adanya yang tadi yang dikatakan Ibu tentang berbasis digital dengan komputer itu, apakah itu semua yang mau mengikuti sekarang yang Ibu bilang tadi sudah itunya peralatan itu dia terpenuhi? Iya, kebetulan untuk peralatan memang ini sudah kami bahasakan, sudah kami sering untuk berkoordinasi dengan berbagai kecamatan, dengan kecamatan di wilayah Kabupaten Tapan Selatan, dengan kepala satuan pendidikan, kepala sekolah. Ini sudah dimulai isu daripada pelaksanaan AKM ataupun ANBK ini bukan hanya di tahun 2021, sudah mulai tahun 2020.
tetapi penetapan untuk sekolah dasar itu melaksanakannya itu memang di tahun 2021 ini. Sebelumnya kalau untuk tingkat SD, SMP, SMA itu sudah tidak permasalahan lagi. Tetapi ini mau tidak mau, siap tidak siap kita harus mengikuti program ini karena ini program nasional. Memang ya kami akui bahwa kami dinas pendidikan ataupun satuan pendidikan seperti apa yang Bapak konfirmasi tadi bahwa memang tidak semua satuan pendidikan dan siap. Intinya adalah yang paling sulit adalah secara fasilitasi. Gitu. Kalau misalnya untuk permasalahan terkait dengan bagaimana akses guru, kalaupun dia tidak mampu digital, tidak semua guru harus mengikuti proses itu. Maksudnya ketika nanti siswa melaksanakan kegiatan AKM ataupun AMBK, paling banyak hanya 2 yang bisa mengikuti, istilahnya memfasilitasi itu di dalam ruangan yang seperti itu. Untuk sarana dan prasarana daripada pelaksanaan AKM ini, yang tentunya banyak sekali daerah kita memang yang tidak mumpuni untuk itu. Makanya terkhusus saya langsung ke aksi ya Pak ya, saya langsung ke target untuk wilayah yang di Aidillah, kemudian SDOLE, memang secara jaringan internet juga mereka tidak mampu, makanya mereka ditumpangkan di Kecamatan SDOLE. Ada beberapa titik di Kecamatan SDOLE yang memang SDOLE juga itu kadang-kadang bagus, iya, sinyalnya kadang-kadang mati lampu juga, iya, itu ada sinyal gitu. Dan akses mereka Pak, yang untuk satuan pendidikan yang tidak mampu secara fasilitasi kemudian jaringan, makanya ada bahasa menumpang. Mereka boleh menumpang di satuan pendidikan mana saja, tidak hanya misalnya SD ke SD, tidak. Tapi apapun yang seperti itu, karena begini, ini ada keterangan kepala sekolah kepada kita. Iya. Jadi dia dipaksakan harus membeli server. Kalau enggak ya udah lepas aja stempel sekolah itu. Jadi seolah-olah ancaman buat kepala sekolah terhadap jabatannya. Kasarannya gini lah, kalau kamu nggak nurut saya, tidak, kamu minggir. Ini ada bahasa loh. Nanti saya naikin loh Ibu. Iya. Nah ini karena tidak sepertinya penekanan. Jadi artinya gini. Sekarang dia siswanya cuma 30. Iya. Berapa sih bosnya 30? Dia 30 siswa itu. Nah, dia harus disuruh beli server tuh di angka sampai 15 juta. Mohon maaf Pak. Dari sini loh dikatakan itu. Mohon maaf saya klarifikasi. Ya. Untuk sekolah-sekolah yang siswanya di bawah 60 itu mendapat bantuan Pak. Izin. Ya. Saya apa itu bantuan? Bantuan TIK. Apa? Bantuan TIK. Apa itu TIK itu? Teknologi informasi komputer. Nah, berarti komputer. Mereka mempunyai bantuan, makanya saya klarifikasi. Ketika ada yang mengklarifikasi bahwa siswa saya di bawah 60, dia harus diwajibkan untuk mewajibkan untuk melaksanakan pembelian daripada server. Mohon maaf, bagi siswa-siswa yang seperti itu, sekolah-sekolah yang seperti itu, mereka mendapat bantuan itu yang bisa digunakan fasilitasinya untuk itu. Yang di bawah 60 ya? Iya. Sekolah-sekolah yang kecil. Itu pasti itu omongan iya. itu. Karena kan jadi gini, jadi kan kita kan ada, jadi kita kan kenapa kita ketemu dengan Ibu ini, iya, pengen ketemu dengan Pak Hendriko iya, ini. Iya. Karena kan yang dipersoalkan ini sebenarnya bukan Ibu. Iya. Pak Hendriko ini yang dipersoalkan mereka, kan itu. Nah, jadi makanya kita tadi tapi karena dia nggak ada, ya kita ke Ibu aja kan, silakan itu runtutannya tuh ya kan, bagian Ibu. Karena saya membidangi itu, saya tahu betul dengan itu. Ya itu. Ya, karena saya yang membidangi itu, kemudian bagian kurikulum dengan peserta didik, saya membidangi itu dan saya mengetahui. Karena kan ada keluhan juga daripada daripada kepala sekolah ini. Jadi artinya mereka yang mendapatkan afirmasi untuk bantuan laptop itu yang saya itu hanya ya dari sekian sekolah itu hanya 2 sekolah dan itu pun harus ada bahasa menebus lah apa segala macam. Jadi kayaknya seperti ada transaksional juga. Tidak, Pak, tidak. Ini makanya kita kan klarifikasi ke Ibu. Nanti apa teriakan mereka juga saya typing gitu apa tadi. Jadi ini kan sudah sifatnya udah lain. Maka tadi saya bilang kita perlu ketemu dengan Pak Hendriko kan supaya tidak miss. Ini dia nih yang dianu kan gitu. Nah dia nggak menyebutkan, makanya dia nggak menyebutkan Ibu. Kan gitu lah. Cuman artinya karena itu di bidang Ibu, ya kita klarifikasi aja secara
maksudnya secara keseluruhan aja. Iya Pak. Ya, walaupun apa yang terjadi itu bukan disebutkan kepada ibu kaitannya. Jadi karena Anda sampai bilang, oh, kalau kamu nggak mau ngikutin, nggak bisa ngebeli server itu, udah lepaskan aja tuh stempel keluar. Tidak Pak, kalau itu tidak ada. Ini bahasa gitu loh Bu, maaf ini. Kalau ibu bilang enggak ya mudah-mudahan tidak. Tapi saya kira manusia yang di sana juga kepala sekolah itu kan punya otak, punya pikiran, makanya dia SK harusnya gitu. Darimu nggak mungkin dia teriak di sana, kan gitu. Dalam hal penetapan ini, makanya saya bilang kami tidak melaksanakan ini. Besok mau dilaksanakan, hari ini kami laksanakan, hari ini kami sosialisasikan. Mulai daripada awal, waktu itu masih namanya AKM, belum AMBK. Ini sudah isu ini sudah sering kami bahasakan dan sudah sering berkoordinasi dengan kepala sekolah yang seperti itu Pak. Jadi hasil kesepakatan apapun itu jenisnya itu adalah sepengetahuan semua kepala sekolah. Ya Pak ya, ketika ada nanti istilahnya cuitan-cuitan yang lain berarti itu di luar daripada kesepakatan yang dilaksanakan. Kepala sekolah mengetahui bagaimana sistem proses daripada kegiatan AKM ataupun AMBK ini. Semua kepala sekolah tanpa terkecuali. Mungkin itu formalnya yang diceritakan ini. Iya. Ini kan ada di luar of the record, di luar ini formal ini Bu. Kan ini orangnya dikomplainnya kan. Jadi sudah bicaranya sudah non formalnya kan gitu. Kalau formalnya mungkin saya kira mungkin benar kata Ibu. Ini semua sepakat. Tapi di balik sepakat itu ada dibungkus yang lain. Itulah makanya itulah yang dikomplain orang itu kan. Ada sepakat yang memang setuju semua, ada sepakat karena penekanan Bu. Tidak ada penekanan karena seperti ini Pak. Pemerintah pusat membuat sistem AKM ini, dia ketika ada misalnya kekurangan daripada fasilitasi jaringan dan segala macam, mereka bisa pilihan untuk menumpang. Ketika dia memenuhi fasilitasi, dia kendalanya kalau misalnya menumpang tadi itu boleh di SD mana, boleh di sekolah. Kalau misalnya kecamatan A dengan kecamatan B, ya itu kan ya. Pertanyaannya jelek bagaimana itu? Listrik mati terus itu. Salah kalau alatnya nggak ada. Seperti tadi kendalanya mereka itu kan mengatakan bahwa kita tidak punya, kita nggak kebagian laptop, kita nggak disuruh beli server. Sementara gurunya juga buka laptop aja belum tentu ada juga yang banyak yang nggak bisa. Itu tadi ngomong itu. Nah terus hari ini disuruh kepada anak-anak yang kelas berapa, kelas 5 Pak? Nah untuk komputer buka aja dia nggak pernah disuruh uji kompetensi. Bagaimana dia kan seharusnya gini Bu, maaf nih, ya kan gitu Bu, ini kita maaf nih, sharing. Jadi istilahnya saya dengar ibu harus dengar kita juga sebagai masyarakat istilahnya. Bagaimana mungkin anak bisa membuka satu laptop, sedangkan laptop itu pun dia belum tahu, boro-boro dia ngeliat HP apa mereknya, atau HP Lenovo atau apa kan gitu. Jadi saya kira perlu ada ada sosialisasi yang lebih baik gitulah. Karena nanti ini kalau situasinya begini, ini Satuan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapsel jadi jelek nantinya. Ya kan, nah ini kan ada visi misi mungkin Bupati untuk dalam programnya tentang pendidikan, namun fakta di bawah di lapangan itu lain gitu loh. Jadi lain nanti gitu aja Bu. Mungkin saya kira itu aja lah dari kita ya. Kami dari Dinas Pendidikan berterima kasih atas daripada support daripada Bapak Ibu mungkin yang berada di lapangan langsung. Mungkin kami tidak mendapatkan itu secara langsung. Ini adalah sebagai acuan bagi kami ke depan. Tentunya seperti apa yang dikatakan Bapak tadi, bagaimana mungkin siswa saja tidak familiar dengan laptop dan segala macam gurunya. Dan inilah mungkin yang ingin kami programkan ke depan, bahwa mau tidak seperti yang dulu lagi. Kalau dulu ketika tidak di era seperti ini tidak masalah, kita bisa tatap muka dan segala macam. Tetapi di sekarang sudah berbeda. Jadi mau tidak mau siap kita harus siap di era digital. Sebagai acuan bagi kami, mungkin ke depan kami akan melistkan program-program bagaimana dengan edukasi IT itu, baik itu ke tenaga pendidik maupun kepada siswa. Mungkin ini alhamdulillah Bapak Ibu masih datang ke kami di daerah-daerah, mungkin kami tidak terlalu mendengar langsung daripada masyarakat, ya Pak ya.
ini sebagai saran untuk kami Dinas Pendidikan ke depan, bagaimana di situasi yang seperti sekarang ini bisa merubah pola sistem di kami. Kami juga datang ke sini ini sebetulnya karena diundang lewat medsos oleh mereka kan. Kami nggak ada dibiayai pemerintah dan kita juga nggak minta ke siapa-siapa. Kita ini independen. Artinya ingin edukasi aja. Tapi namun edukasi kita, saya kira banyak yang sudah diperhatikan lah dengan merubah konsep baru. Apalagi misalnya di Kemendes, Pusat Kemendes sudah berubah, Mensos. Nah kita minta pendidikan ini, saya kira karena dia juga mau datang ke sini capek-capek karena memang saya putra daerah. Saya turut bertanggung jawab lah terhadap masyarakat sini, apalagi yang meminta bantuan gitu untuk supaya yang minimal ada perhatian lah Bu. Jadi untuk edukasi. Itu aja. Ya saya kira itu aja Bu ya. Terima kasih banyak.